today Bersumber dari sebuah cuitan akun Twitter bernama Pai News pada tanggal 3 Oktober kemarin, Pai News menginformasikan bahwa Dr. Nicholas Kokalis melakukan pertemuan dan memperkenalkan proyek jaringan Pi Network secara terbuka kepada mahasiswa Stanford University, khususnya Fakultas Teknologi Informasi. Informasi ataupun berita ini dimuat secara resmi oleh website Stanford University. Cuitan ini udah di-like lebih dari 1000 kali dan di-retweet lebih dari 300 kali. Kawan-kawan, sebelum gua masuk ke laman Stanford University buat ngecek kebenaran dari informasi tersebut, gua mau ngucapin selamat terlebih dahulu buat semua pionir yang ada di Indonesia dan seluruh dunia yang lagi nonton video ini. Bahwa sampai di sini gua bisa mengambil kesimpulan bahwa Pi Network bukan scam. Pi Network is real. Because belum pernah ada sebelumnya pendiri cryptocurrency yang berani terang-terangan mempublish projectnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa blockchain dan Ethereum adalah tesis dari Dr. Nicholas Kokalis. Kalau Ethereum aja bisa sukses, kenapa tidak dengan Pi Network? Oke, mari kita lanjut ke topik pembahasan. Di dalam website Stanford University, jika kalian ketikkan kata kunci Pi Network pada kolom search, maka akan keluar dua artikel yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober kemarin. Yang pertama berjudul Pi Network Info Session dan yang kedua berjudul Pi Network Meet and Greet. Oke, gua coba terjemahin artikel yang nomor 2 dulu ya, dan kalian cukup dengerin aja sambil tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Oke, ini berjudul Temu dan Sambut Jaringan Pi tanggal 3 Oktober 2022 berlokasi di luar gedung Gates waktu jam 1 sampai jam 3 sore kawan-kawan. Blockchain mengantarkan gelombang kemajuan teknologi berikutnya dan sejauh ini memiliki dampak yang luas, mulai dari mengubah sistem keuangan hingga memicu inovasi sosial, Pi Network, cryptocurrency sosial, dan platform pengembang yang didirikan oleh tim Stanford PhD. Membahas tentang aksesibilitas dan distribusi yang sudah ada sebelumnya di industri blockchain dan menciptakan cetak biru untuk warga negara digital sejati di Web 3.0. Pi adalah cryptocurrency dan platform pengembang yang paling banyak didistribusikan untuk dunia Web 3. Lebih dari 35 juta anggotanya sudah terlibat secara aktif. Oke, gue langsung ambil tarik kesimpulan aja dari artikel yang kedua ya, karena gue ngebacanya terlalu cepat, mungkin kalian gak paham. Dari sini gue menarik kesimpulan bahwa ini merupakan pertemuan dan penyambutan oleh Fakultas Teknologi Informasi untuk Dr. Nicholas Kokalis dan tim dari Stanford PhD. Pertemuan terbuka ini akan berisi tanya jawab dan pemaparan tentang Pi Network, dan hebatnya Dr. Nicholas Kokalis akan memberikan Pi gratis untuk mahasiswa Stanford University, khususnya Fakultas Teknologi Informasi. Oke, untuk artikel yang kedua ini kayaknya nggak terlalu menarik, jadi kita langsung aja ke artikel yang pertama kawan-kawan. Sebenarnya nggak jauh berbeda dari artikel kedua, ya, karena di artikel pertama merupakan sesi informasi jaringan Pi Network. Artikel pertama ini hanya saja Dr. Nicholas lebih menjelaskan secara rinci bahwa pengenalan mekanisme konsensus Bitcoin Proof of Work membuktikan kelayakan mata uang digital yang aman dan terdesentralisasi. Dalam pembicaraan teknologi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme konsensus yang berbeda mencapai keamanan terdesentralisasi, lalu membandingkan kekuatan dan kelemahannya, dan mendiskusikan bagaimana Pi menggunakan perjanjian Byzantine Federasi, yaitu algoritma yang dibuat oleh Dave Mazeres di sini, di Stanford. Selain itu, Dr. Nicholas juga menambahkan Pi adalah cryptocurrency sosial baru yang diamankan dan didukung oleh orang-orang biasa. Pi dapat dengan mudah ditambang di ponsel dengan biaya finansial yang sangat rendah dan pengurusan baterai terbatas. Dan jejak ringan di planet ini, cryptocurrency sosial Pi meletakkan dasar untuk platform pengembang Web 3.0, di mana utilitas cryptocurrency dibangun dan untuk ekosistem online yang inklusif, di mana orang biasa dapat menangkap bagian yang adil dari kue digital ini. Maksudnya Pi Network, kawan-kawan. Informasi ini juga dilengkapi dengan biodata dari Dr. Nicholas Kokalis bahwa beliau telah menjadi teknolog sepanjang hidupnya yang membuatnya meraih gelar PhD di Universitas Stanford dan kemudian melanjutkan sebagai sarjana pasca doktoral di Departemen Ilmu Komputer. Sebagai orang yang percaya kuat dan jangka panjang tentang potensi teknis, keuangan, dan sosial dari cryptocurrency, beliau masih frustrasi dengan keterbatasan mereka saat ini. Saya berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan didirikannya Pi Network.
Dan saya bertujuan untuk mencapai ini dengan meningkatkan pengalaman blockchain saat ini dan membangun nilai untuk semua orang melalui filosofi desain yang berpusat pada pengguna. Dan tentu saja ini merupakan tonggak yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa untuk pertama kalinya Pi Network dipublikasikan secara resmi oleh unit terkemuka di seluruh dunia di semua jejaring sosial, kawan-kawan. Dalam pertemuan terbuka ini, semua orang dapat berpartisipasi dan mengajukan pertanyaan serta mempelajari kepada Dr. Nicholas Kokkalis lebih lanjut tentang sifat Project Pi Network. Berdasarkan informasi yang kita dapat dari Stanford University, di mana Dr. Nicholas Kokkalis menjadi pembicara ataupun narasumber tentang blockchain dan memperkenalkan Pi Network kepada semua mahasiswa Stanford University, khususnya Fakultas Teknologi Informasi. Nah, karena informasi ini hanya sampai di sini, berarti masih akan ada informasi yang akan datang, yaitu tentang hasil pembahasan yang dilakukan oleh Dr. Nicholas Kokkalis dengan tim Stanford PhD bersama para mahasiswa sebagaimana terjadwal di laman ini. So, kita tunggu informasi selanjutnya. Dan kalau udah kayak gini, kalian gimana guys? Udah yakin belum dengan Project Pi Network? Itu sih bebas sih sebenarnya, karena gua di sini bukan untuk meyakinkan kalian. Gua cuma berbagi informasi untuk para pioner sejati. Namun paling tidak kita bisa belajar dari apa yang terjadi dengan Bitcoin serta Ethereum kala itu. Tak ada orang yang percaya karena menurut orang lain bahwa itu tidak masuk akal. Mungkin sama halnya dengan apa yang terjadi dengan Project Pi Network. Namun makin sini semuanya makin realistis dan programnya sesuai dengan roadmap. Saat ini sudah banyak pengembangan yang dilakukan seperti PiPay Debit Card, kemudian pengupdatean PiChain Mall, serta KYC massal yang menandakan bahwa Open Mainnet akan segera tiba dalam waktu dekat, kawan-kawan. Kembali gua ulangi buat semuanya bahwasanya Pi Network bukan uang gratis. Tentu saja banyak proses yang dilakukan oleh core team, apalagi ini menggunakan Web 3.0 yang belum pernah dipakai oleh cryptocurrency lainnya. Oleh sebab itu, sebagai pioner, tugas kita cuma sayangi koin kita dan jangan jual koin kita kepada siapapun. Karena yakinlah suatu hari Pi Network akan berharga fantastis, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jangan lupa buat tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat.